Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Kang R seperti biasa. Kita akan bincang-bincang sesuatu yang bermanfaat insyaallah, dan dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang lalu Kang R sudah membicarakan, menyinggung tentang betapa luasnya rahmat Allah ya, termasuk bagian dari rahmat Allah itu adalah kasih sayang seorang ibu ya, yang begitu cinta kepada anaknya. Bahkan saya pernah sesekali teman-teman ya, itu lewat di depan segerombolan itik-itik dan induknya, dan tiba-tiba saya nggak tahu kenapa tiba-tiba diseruduk sama induk ayam. Nah, mungkin itu adalah dalam rangka untuk melindungi anaknya. Bayangkan teman-teman, hewan saja, ayam yang tidak memiliki akal tetapi masih memiliki naluri ya untuk melindungi anaknya, dan itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diutusnya Rasulullah SAW adalah tidak lain juga merupakan bagian dari rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Muhammad, aku mengutusmu itu kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengingatkan kembali untuk kita supaya terus mengingat betapa luasnya rahmat Allah, sehingga kita tidak menjadi manusia-manusia yang berputus asa, manusia-manusia yang bahasa sekarang galau ya, yang lain itu gabut. Nah, langsung saja teman-teman. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ya, maka kita akan terus bersambung dengan rahmat Allah. Dan ketika kita merasa jauh dari Allah, maka kita akan mudah kembali kepada Allah. Misalnya ketika kita punya keinginan untuk bermaksiat, katakanlah misalnya kita punya peluang untuk memakan harta riba ya, yang sangat menghasilkan, mohon maaf, tetapi karena ada di dalam Al-Quran larangan untuk memakan riba, bahkan sangat tegas sekali bahwa orang-orang yang memakan riba maka dia sama dengan mengajak berperang kepada Allah dengan Rasulnya. Nah, dengan seperti itu kita akan takut kepada Allah dan kita akan mengurungkan diri niat kita daripada memakan harta riba. Misalnya yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menundukkan pandangan kita ya. Dan itu adalah sesuatu yang ketika Allah melarang kita, memberikan larangan-larangan itu adalah dalam rangka kebaikan kita. Dan apa susahnya sih hanya menundukkan pandangan, dan itu untuk kebaikan kita juga kan. Ya, maka ketika ada sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat, maka kita menundukkan pandangan kita dengan harapan kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita pun ketika ingin melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin makan, ingin yang lain, misalnya berangkat bekerja, memulai belajar, maka kita hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita senantiasa teringat, supaya kita mengetahui bahwa Allah lah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ia memiliki perintah-perintah yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang wajib dijauhi.
ya. Dan kita mesti malu, Bapak Ibu sekalian, mesti malu ketika kita ingin berbuat maksiat ya, apalagi diawali dengan membaca bismillah. Jadi ketika kita jangankan membaca bismillah ketika maksiat ya, ketika ada terbesit dalam hati kita keinginan untuk bermaksiat, itu pun kita seharusnya malu ya. Karena apa? Karena betapa Allah itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui isi hati kita, yang kita sendiri kadang-kadang lalai untuk menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan, niatan-niatan yang tidak baik gitu kan. Tetapi kita diawasi oleh Allah, maka kita seharusnya malu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita melakukan membaca bismillah dalam setiap perbuatan kita, maka kita akan sekali lagi diingatkan oleh terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.